Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat saudara-saudara sekalian. Mohon izin, Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Mikael Cokrowiharjo. Kali ini kita bertemu kembali. Nah, tentunya dalam presentasi ujian tugas akhir, jadi saya melakukan presentasi terkait sebagai syarat untuk ujian akhir semester. Ya, kebetulan saya mengambil semester antara di tahun 2026 ini. Nama saya Mikael Cokrowiharjo, saya masih tercatat sebagai mahasiswa S1 program studi hukum di PDJ Universitas Saber Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya angkat terkait dengan hukum internasional, di mana saya akan mencoba mengangkat presentasi kita kali ini dengan judul analisis hukum internasional terhadap kasus penyadapan yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY yang diduga dilakukan oleh Australia. Jadi judul presentasi saya terkait hukum internasional ini adalah analisis hukum internasional terhadap kasus penyadapan Presiden SBY oleh Australia. Uh, latar belakang latar belakang terjadinya masalah ini adalah sekitar tahun 2013. Pada saat itu di bulan November. Ada seorang mantan agen CIA yang bernama Edward Snowden. Waktu itu dia sangat heboh sekali mengembarkan publik dunia. Dia mengatakan dia memiliki dokumen rahasia dari dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan dari intelijen Australia atau Defense Signal Directorate dari Australia. Nah, si Edward Edward Snowden ini mengatakan bahwa pada tahun 2009 Australia telah melakukan penyadapan terhadap pemerintahan Presiden SBY. Pada saat itu target penyadapannya yang disadap adalah telepon genggam milik Presiden SBY, kemudian milik Ibu Ani Yudhoyono juga, ada juga Wakil Presiden Budiono saat itu, serta beberapa menteri yang memiliki peran serta yang cukup sentral di masa pemerintahan SBY Budiono tahun 2009 itu, yang infonya disadap selama kurang lebih 15 hari di tahun 2009. Nah, ini menarik nih. Metode penyadapannya itu menurut info yang dipaparkan oleh Edward Snowden ini diduga kuat eh, memanfaatkan infrastruktur komunikasi dan server yang ada di dalam gedung kedutaan besar Australia yang ada di Jakarta. Coba kita bisa bayangkan, jadi pemerintah Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY dan beberapa menteri serta wakil presiden dengan menggunakan infrastruktur yang ada di gedung kedutaan besar Australia di Jakarta. Nah, atas kejadian ini tentu eh, dampaknya yang bisa kita lihat secara instan pada waktu itu adanya hubungan bilateral yang retak antara Indonesia dengan Australia, di mana pada saat itu Indonesia, Presiden SBY langsung menarik duta besar RI di Indonesia untuk Australia yang ada di Canberra, serta membekukan beberapa kerjasama kerjasama strategis yang sudah dicanangkan sebelumnya antara kedua belah pihak. Nah, kenapa pembahasan ini menjadi relevan? Ya, karena tentu tujuan utama dari pembahasan ini diharapkan, nah, selain secara teoritis, tentunya kita bisa melihat apakah aturan hukum klasik yang sudah berjalan lama seperti Konvensi Wina tahun 61 dan 69 masih cukup ampuh menghadapi kejahatan cyber modern di zaman saat ini. Selain itu juga secara praktis ini menjadi presiden yang sangat penting bagi diplomasi hukum di Indonesia yang akan datang, di mana jangan sampai hal ini terjadi lagi dan terjadi lagi di masa depan, karena ini cukup apa ya namanya, cukup menciderai serta merusak hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu, tujuan utamanya adalah menguji keabsahan sanksi pembekuan yang
dilakukan oleh Indonesia apakah efektif? Dan dengan adanya pembentukan traktat baru sebagai solusi damai akibat sengketa ini. Ya, kalau kita melihat secara teoritis, dasar hukum internasional itu yang secara umum itu yang perlu kita pahami ada tiga ya, saya bikin secara besaran ada tiga besaran, yaitu yang pertama yaitu di Konvensi Wina tahun 69, di mana pasal 26, di mana setiap perjanjian ini mengikat bagi para pihak, perjanjian internasional khususnya antar negara, apalagi mengikat para pihak. Jadi ikatan ini harus dilaksanakan dengan wajib dilaksanakan dengan good faith atau ikatan yang baik, ya. Kemudian di pasal 60 Konvensi Wina juga tahun 69, jika terjadi pelanggaran berat terhadap pasal krusial yang memberi terjadi pelanggaran berat antara kedua negara, salah satu negara korban, misalnya dalam hal ini Indonesia dan Australia, Australia menyadap Indonesia, menyadap Presiden SBY. Nah, Indonesia sebagai korban ini bisa melakukan penangguhan atau bahkan mengakhiri hubungan kerjasama yang ada. Kemudian kalau kita melihat dari teori kedaulatan wilayah, territorial sovereign, di mana hak mutlak negara ya atas juridiksinya sendiri, larangan keras bagi negara asing melakukan operasi intelijen apalagi sampai menduduki suatu wilayah tanpa izin, ya. Kemudian kalau kita melihat secara hukum penyadapan, analisis hukum yang dilakukan atas penyadapan dari Australia terhadap pemerintahan Indonesia itu ada tiga pelanggaran ya kalau saya bisa gambarkan. Pelanggaran yang pertama tentu pelanggaran atas perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral itu Australia telah melanggar pasal 2 ayat 3, di mana sebelumnya tahun 2006 sudah ada perjanjian bilateral di Lombok, di mana kedua belah negara waktu itu berjanji saling menghormati kedaulatan satu sama lain tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Dengan adanya penyadapan seperti ini, tentu Australia tidak menghormati sama sekali kedaulatan Indonesia. Secara hukum diplomatik pun dari Konvensi Wina tahun 61 pasal 41 ayat 3, adanya pelanggaran penggunaan fasilitas gedung kedutaan besar sebagai markas aktivitas diduga sebagai markas aktivitas spionase ilegal. Jadi gedung kedutaan besar itu yang berada di Indonesia memang harusnya memang itu secara secara haknya itu adalah memang kedutaan besarnya itu kita mengakui bahwa di situ ada duta besar Australia, tapi ada penyalahgunaan di situ sehingga menjadi markas aktivitas mata-mata ilegal. Kemudian selanjutnya keabsahan tindakan Indonesia di mana waktu itu Presiden SBY langsung membekukan beberapa kerjasama, antara lain kerjasama militer yang merupakan respon hukum yang legal atas kejadian tersebut. Ini juga satu tindakan yang menurut saya patut diapresiasi ya, karena keberanian pemerintahan Indonesia saat itu, Presiden SBY berani membekukan, sehingga pihak Australia akhirnya mengeluarkan statement atau surat penyesalan akibat kejadian ini, ya. Kalau kita melihat beberapa sikap aktor politik yang terjadi dari masalah ini dan juga beberapa pendapat ahli hukum yang cukup menarik, kalau menurut saya cukup menarik pada saat itu respon dari Prime Minister Tony Abbott ya atau Perdana Menteri Australia, dia mengatakan di parlemen Australia bahwa dalil aktivitas intelijen yang dilakukan terhadap Indonesia itu wajar. Dan sikap ini jelas meremehkan hubungan bilateral yang sudah terbangun, dan tentunya ini juga tidak ada itikat baik dari pemerintah Australia. Padahal pada saat itu secara publik menyerukan bahwa Perdana Menteri Australia atau Australia harus minta maaf secara terbuka sehingga mengikuti aturan yang sudah ada di hukum perjanjian internasional. Nah, sementara juru bicara dari Kementerian Luar Negeri, Dr. Tengku Fahirasyah menekankan pentingnya respon diplomatik yang terukur namun tegas. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh pemerintahan SBY pada saat itu, di mana
Indonesia lebih proaktif dalam memperjuangkan norma-norma, tentunya akibat kejadian perilaku cyber di forum internasional dan bilateral, serta lebih mementingkan dialog, negosiasi, serta Indonesia mendorong terciptanya dampak jangka panjang bila hubungan bilateral ini tidak segera diselesaikan dengan serius. Tentunya juga adanya kebutuhan dari hukum internasional itu sendiri terkait dengan kerangka hukum yang menjelaskan tentang cyber spionase ini. Untuk selanjutnya, pandangan dari Profesor Hikmawanto Juwana atau Prof. Hikmawanto yang merupakan guru besar di Universitas Indonesia. Dari berbagai wawancara dan analisis beliau dari tahun 2013 sampai 2014 itu menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden SBY ini merusak hubungan kepercayaan yang sudah terbangun antara Indonesia dan Australia. Dan Indonesia tentu sangat berhak mendorong mendorong, maksudnya Indonesia sangat berhak meninjau kembali hubungan kerjasama yang sudah ada, serta kalau diperlukan memang harus mendorong adanya perjanjian baru sebagai jaminan supaya tindakan penyadapan seperti ini atau tindakan kejahatan seperti ini tidak terulang kemudian hari. Sementara Prof. Jimli Asidiki yang merupakan mantan Ketua MK juga mengapresiasi sikap tegas dari pemerintah Indonesia terhadap penyadapan Australia. Menurutnya, tambahan dan masukan juga cukup baik ya. Pemerintah Indonesia perlu melakukan audit teknologi. Apa itu audit teknologi? Jadi harus melakukan cek ya oleh pejabat yang berwenang atau bagian berwenang, mungkin dalam hal ini Departemen Kementerian Pertahanan atau juga bisa juga dari TNI Polri untuk melakukan pengecekan atau audit terhadap seluruh kedutaan besar yang ada di Indonesia, khususnya juga kedutaan besar Australia, supaya juga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme penyelesaian sengketa bilateral antara kedua negara ini. Ya, memang pada saat awalnya kedua tensi negara panas ya, khususnya Indonesia sampai akhirnya Indonesia melakukan tekanan secara eskalasi secara politik global di mana Indonesia merespon langkah-langkah tegas akibat permasalahan ini, sehingga Indonesia menganggap permasalahan ini sangat serius sampai Indonesia membuat protes dengan melakukan penarikan duta besar diplomatik secara resmi. Jadi duta besar Indonesia untuk Australia di Canberra ditarik, ayo kamu pulang. Kalau sudah ditarik seperti itu kan berarti hubungan bilateral ini bisa dianggap sebagai hubungan yang bahaya atau bisa putus gitu kan. Nah, atas hal ini Indonesia juga menuntut secara diplomatik untuk pihak Australia mengakui kesalahan dan memberikan respon yang layak. Jadi pemerintah Indonesia tuh pengen, ini loh Australia Anda ini setelah melakukan ini ya Anda minta maaf lah kepada pemerintah kami Indonesia. Ya, namun sampai akhirnya surat permintaan maaf tidak keluar dari Australia, tapi uh, pihak Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott itu menyampaikan surat resmi atau surat penyesalan lah bahasanya, deep regret, di mana dalam pernyataan resminya itu surat ini menyatakan bahwa atas kejadian ini pihak Australia menyesal dan selanjutnya komitmen politik untuk tidak mengulangi hal-hal seperti ini kembali, dan Australia berupaya ingin memulihkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan dia, dan hubungannya lebih hati-hati dan lebih konstruktif. Dengan kata lain, dia mengakui dan ingin memulihkan hubungan diplomatik dengan Indonesia serta ingin lebih berhati-hati ke depannya supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kita gayung bersambut tahun 2014 kedua negara mengadakan uh, pertemuan dan akhirnya menandatangani perjanjian COC di Lombok ya sebagai mekanisme pencegahan jangka panjang, di mana perjanjian ini menegaskan bahwa kerjasama bilateral harus dibangun
di atas penghormatan, kedaulatan, privasi, serta batas perilaku intelijen yang telah disepakati bersama. Dan ini tentunya menjadi kerangka perilaku baru untuk mencegah eskalasi permasalahan serupa terjadi di masa depan. Kemudian kedua negara memiliki komitmen sama-sama saling menghormati dan menghormati kedaulatan dan privasi masing-masing negara serta menciptakan dasar pemulihan kepercayaan atas stabilitas hubungan bilateral. Sehingga hubungan bilateral itu kembali normal ya. Ya, atas atas kejadian seperti ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Kalau kita cermati bersama, setidaknya yang saya temukan minimal ada 3, bahkan lebih sebenarnya, tapi saya catat di sini ada 3 ya. Ini yang pertama itu kasus kedutaan besar AS di Moskow. Pada saat itu perang dingin ya, dunia dikuasai 2 blok. Blok barat, Amerika dan sekutunya, dan blok timur, Moskow. Ya, blok timur Moskow atau Uni Soviet dan sekutunya. Nah, Uni Soviet ini ternyata menemukan secara rutin beberapa peralatan penyadap di kedutaan besar Amerika. Nah, Amerika pun melakukan hal yang serupa ya. Sementara pun di pihak sebaliknya, Amerika pun juga menemukan beberapa alat penyadap di kedutaan besar Uni Soviet di Amerika. Nah, ini menimbulkan ketegangan diplomatik sehingga tuduhan pelanggaran prinsip kedaulatan dan konvensi Wina yang sudah disepakati ini uh, dilanggar ya seperti itu. Kemudian tahun 90-an juga ada namanya skandal Eklon ya, di mana program intelijen sinyal global yang dioperasikan oleh Amerika dan sekutunya yaitu Five Eyes itu Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru. Program ini mentargetkan komunikasi pribadi loh yang ditargetkan, dan komersial non militer dari seluruh dunia termasuk negara-negara sekutu meskipun tidak melibatkan kedutaannya. Nah, skandal ini tentu ada motivasi yang lebih luas lagi selain motivasi keberlangsungan hidup, motivasi ekonomi, tapi ini memicu sekali berbagai perdebatan tentang etika, privasi, dan hubungan antar negara. Nah, yang terakhir, kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kembali terhadap kanselir Jerman Angela Merkel tahun 2013, di mana Badan Keamanan Nasional Amerika pada saat itu menyadap telepon telepon dari kanselir Jerman. Insiden ini sangat merusak hubungan diplomatik AS dan Jerman dan juga menuai kecaman dari Uni Eropa, di mana ini merupakan pelanggaran kedaulatan serta kepercayaan bahkan di antara sekutu dekat. Kasus penyadapan SBY oleh Australia bukan insiden yang pertama, tadi saya bilang. Sudah banyak beberapa contoh yang kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Dan ini menunjukkan kerentanan dari kedaulatan negara terhadap praktik mata-mata, spionase, dan betapa krusialnya, betapa pentingnya penegakan hukum internasional untuk menjaga stabilitas hubungan antar negara. Dan yang perlu saya tambahkan satu lagi, hukumnya sudah ada, perlu ada eh, keinginan atau saling menghormatinya antar negara dalam menjaga dan tidak melanggar hubungan internasional ini. Percuma tadi saya bilang di awal, secara kerangka hukumnya bagus, tetapi tidak ada asas atau tidak ada keinginan untuk menghormati atau menjalankan hukum, tentu akan terjadi pelanggaran-pelanggaran serupa di masa yang datang. Tentunya motivasinya macam-macam tadi saya bilang. Biasanya tentang sumber daya alam itu yang paling penting. Ya, kasus yang baru-baru ini adalah perang antara Iran, Amerika, gitu kan. Ya, di mana ada sumber daya, pasti di situ ada pelanggaran, bahkan ada pencaplokan. Ya, itu sih. Nah, sebagai kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama, hukum perjanjian internasional masih relevan atau efektif sebagai instrumen atau solusi dari sengketa politik yang mampu menutup celah hukum lewat komitmen tertulis yang baru. Jadi adanya perjanjian atau produk baru. Tapi efektivitasnya masih memiliki keterbatasan, terutama untuk tindakan-tindakan seperti mata-mata atau spionase yang belum diatur secara tegas di hukum
perjanjian internasional, bahkan juga sanksinya juga belum ada. Sementara rekomendasi yang harus bisa kita jalankan, untuk Indonesia tentu pertahanan cyber security harus lebih diperkuat ya pada infrastruktur komunikasi supaya tidak terjadi lagi kebobolan-kebobolan seperti ini. Kemudian secara hukum dalam perjanjian bilateral di masa yang akan datang, Indonesia khususnya harus berani memasukkan klausul atau sanksi. Sanksinya macam-macam ya, baik itu denda, pemutusan hubungan, atau sanksi yang lain, misalnya penarikan duta besar atau tidak ada hubungan lagi. Karena Indonesia ini kan sebenarnya merupakan suatu negara dengan potensi alam yang besar, selain juga penduduknya besar. Tentunya pasar atau pasar dunia mengincar Indonesia. Nah, itulah yang perlu dihindari supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Belajar dari kasus penyadapan Presiden SBY bahwa kedaulatan negara harus dilindungi bukan hanya secara fisik teritori tadi, namun juga secara digital dan hukum. Saya percaya kalau hukum ditegakkan, pasti keberlangsungan hidup, keteraturan hidup akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada presentasi kali ini. Besar harapan saya, apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat buat banyak orang. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Kiranya Tuhan bisa menyertai kita semua. Terima kasih. Izin pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.